berpamer kepada mereka di dunia. Perhatikanlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Jadi yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu syirkul asghar. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan apakah syirkul asghar itu termasuk bisa mengeluarkan seseorang dari millah, dari Islam. Ya. Maka para ulama mengatakan ketika syirkul asghar dilakukan terus menerus tanpa ada penolakan di dalam hatinya, maka itu akan menjadi syirkul akbar. Dan konsekuensinya syirkul akbar yaitu orang tersebut akan keluar dari millah, dari agama Islam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana ketika seseorang itu melakukan ibadah yang asalnya ibadahnya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di tengah-tengah ketika dia melakukan amalan-amalan ibadah, kemudian muncul rasa pamer di dalam hatinya. Pasti hal ini sering kita rasakan. Entah ketika kita sholat, entah ketika kita sedekah, entah kita ketika bermuamalah yang baik lainnya. Ya, lantas dari kita tiba-tiba muncul rasa riya atau pamer. Maka dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika rasa pamer timbul di dalam hati seseorang ketika melakukan ritual ibadah, kemudian dia tahan rasa riya tersebut, entah dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara mengembalikan niat ke niat awal, maka hal itu diperbolehkan dan tidak dikenai hukuman sebagaimana hukuman orang-orang yang riya. Berbeda dengan seseorang ketika melakukan ritual ibadah, kemudian di dalam hatinya timbul sedikit riya, malah riya tersebut tambah dituruti, tambah diperhatikan. Lantas dia sholatnya akhirnya yang asalnya niatnya karena Allah, kemudian pindah niatnya karena manusia. Maka hal ini termasuk syirkul asghar, yaitu dia melakukan riya kepada manusia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulannya, melakukan amalan-amalan soleh untuk kepentingan dunia itu tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Dan
ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang istilahnya itu untuk dikarenakan dunia, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang tersebut memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Maka monggo kalau ada pertanyaan. Ada waktu berapa menit? 5 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu. Di beberapa masyarakat itu ada yang tadi beramal di dunia, dia bersedekah dengan tujuan supaya sakitnya sembuh, murni untuk itu. Kan sakitnya kan untuk dunia ya, itu gimana dunia? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Sedekah itu niat awal harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu bersedekah dengan niatan, ya, dikarenakan agar penyakitnya sembuh, urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu tidak diperkenankan. Bagaimana ya agar urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT dengan wasilah sedekah? Maka yang dilakukan pertama kali adalah nata niat. Pertama kali ketika seseorang mau sedekah, diniatkan saya sedekah atau saya sedekah untuk anak yatim atau untuk masjid atau untuk yang lainnya. Itu pertama kali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya setelah nata niat, kemudian ketika dia habis sedekah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, ya, dengan wasilah saya bersedekah karena Engkau mudahkanlah urusan saya atau sembuhkanlah penyakit yang saya derita. Jangan seperti orang-orang kebanyakan, saya sedekah ya agar rezeki saya lancar, saya sedekah agar disembuhkan dari penyakit, saya sholat duha agar rezeki saya lancar. Itu tidak boleh, karena itu apa? Semua itu amalan-amalan dilakukan di dunia, bukan lillah. Bagaimana cara lillahnya? Itu tadi dibalik. Saya sholat lillahi ta'ala, saya sedekah lillahi ta'ala. Setelah itu apa? Mohon pada Allah, ya Allah, saya dengan wasilah sedekah mudahkanlah urusan saya, sembuhkanlah penyakit saya, berilah saya rezeki yang berlimpah. Jadi jangan dibalik. Jadi itu baik. Kemudian yang